Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk memilih keimanan dan yang menjadikan ketaatan dan keimanan tersebut lesat di dalam dada kita. Dan di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang kajian kita dari yang kemarin tentang fikih menyembelih dan fikih Idul Adha. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan bahwa dalam masalah penyembelihan hendaknya seseorang memperhatikan 3 hal, yaitu orang yang menyembelih atau dimaksud orang yang berkurban, kemudian kurbannya, kemudian masalah-masalah yang berkaitan pada keduanya. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya seorang pengurban harus seorang muslim, harus mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus ikhlas karena ketakwaan di dalam hati dan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan hal ini hilang, maka ibadah tersebut pun tidak dianggap. Kemudian kita telah jelaskan tentang sembelihannya pula, bahwa sembelihan yang disembelih atau kurban yang dikurbankan tidak boleh cacat. Entah cacat secara fisik karena buta, karena pincang, karena kurus, atau cacat memang dia sakit. Yang jelas sakitnya memberikan dampak ketika dimakan. Dan kemudian juga kita telah jelaskan bahwasanya untuk unta bisa 7 sampai 10 orang dan sapi 7 orang. Sedangkan kambing bisa untuk seorang diri dan bisa pula untuk sekeluarga. Kemudian menjadi pertanyaan, yang manakah yang afdal? Apakah seseorang menyembelih dengan seekor kambing dengan seorang diri, atau dia berserikat dengan 1 ekor sapi atau 1 ekor unta dengan banyak? Memang ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang mana yang lebih afdal. Karena sebagian dari kelakuan Nabi, bahwasanya sahabat tidak pernah melihat Nabi berkurban kecuali dengan al-kabash, yaitu dengan domba atau kita dengan kambing, sehingga mereka melihat bahwa ini yang paling afdal. Tapi sebagian lagi melihat bahwa yang paling afdal yang paling banyak dagingnya. Karena itu inti pemberian kepada para orang-orang fakir dan miskin. Jadi kalau besar, kalau kambing mungkin cuma 10 kiloan, kalau sapi bisa 120 kilo, 100 kilo tergantung. Tapi ada juga yang menganggap bukan itu yang paling dilihat, bukan dari banyaknya kilonya, tapi kualitas dagingnya yang mana paling berkualitas. Tapi ada juga yang menganggap bukan dari hal itu semuanya, tapi dilihat dari harga dan indahnya dia berkurban. Tentunya setelah keikhlasan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui kemarin, kami adakan pelatihan menyembelih di sekolah kami yang kami diamanahkan. Kami juga melihat di kedai kambing Mas Ali di perbatasan Bogor. Ternyata kambing di sana bukan hanya kambing dalam negeri, ada juga kambing yang diperas. Kami melihat langsung ada kambing yang harganya 55 juta. Kambing Australia, besarnya kurang lebih sampai pundak saya. Ini harganya 55 juta. Ada juga kambing Thailand, sampai anak-anak sekolah kami itu naik di atasnya. Hampir seperti anak-anak kuda. Harganya 40 jutaan. Ini tentunya mengalahkan
harga sapi yang biasanya. Karena harga sapi sekarang paling 15 juta, 16 juta. Itu sudah besar 100 kilo, 120 kilo. Sehingga memang wajar para ulama berselisih pendapat yang mana yang paling afdal. Apakah seseorang melihat dari banyaknya kiloan atau dari harganya? Dan ada juga yang menganggap bahwasanya sapi seseorang tidak bisa, bahwa dia berkurban sapi untuk dirinya dan keluarganya, sedangkan kambing bisa untuk satu orang dan untuk sekeluarga bisa mewakili, tapi sapi tidak bisa. Kalau sapi terbatas 7 orang, sedangkan kambing bisa dia wakilkan bahkan satu umat. Dia seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza minni wa hadza li ummati allati lam yudah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah saya berkurban. Pada saat itu Nabi berkurban dengan kambing. Dia mengatakan bahwa ya Allah ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Jadi sebenarnya kita seluruhnya sudah berkurban. Sudah diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini coba kita lihat bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan adapun dagingnya itu dianjurkan seseorang untuk membagi 3 hal. Kalau sudah, maka diriwayatkan oleh Aisyah dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, an Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul wadakhiru wa tasaddaqu." Makanlah, simpanlah dan bersedekahlah. Sehingga di sini para ulama melihat bahwa dagingnya hendaknya dibagi 3. Sepertiganya kita makan untuk kita dan keluarga kita, sepertiganya untuk kita simpan. Karena seseorang berada dalam kecukupan itu lebih baik daripada seseorang meminta-minta kepada orang lain, mengharap belas kasih orang lain. Karena al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Karena tangan di atas kita mencukupkan diri, tidak dibelas kasihani oleh orang lain. Kita tidak meminta-minta, tercukupkan kebutuhan pokok kita. Itu lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min yadil sufla, daripada kita meminta-minta, menghinakan diri. Seorang muslim memiliki wibawa, memiliki hal yang jiwanya besar. Tidak, bukan karakternya hal-hal seperti meminta. Dia malu. Selain daripada malu kepada Allah, malu kepada manusia. Sehingga dia simpan lebih baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyimpan sampai para sahabat itu membuat seperti tenteng kering. Ya, jadi dia simpan supaya lebih awet. Kalau dahulu kan tidak ada kulkas, sehingga mereka keringkan sehingga bisa lebih awet. Kemudian watasaddaqu, dan dia bersedekah. Tapi kata para ulama tidak. Karena sebagian para sahabat mereka kalau berkurban, karena didapati dalam riwayat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 100 ekor unta, tapi bukan miliknya. Milik sahabat yang dikumpulkan kayak kita di masjid, dan itu dipotong langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 70. Kemudian diberikan karena mungkin kelelahan, diberikan oleh Ali. Wan nahara au yudabbiha. Jadi Nabi terkadang an-nahar atau dia memotong. Jadi perbedaan an-nahar dalam bahasa Arab, an-nahar itu seseorang menyembelih di kerongkongan dengan ditusuk, dan az-zabah seseorang mengiriskan pada tenggorokan. Itu perbedaan an-nahar dan az-zabah. Kalau an-nahar ini cocoknya untuk unta. Jadi unta ketika dikurbankan itu tidak ditidurkan, itu tidak diiris, tapi yang cocoknya dia berdiri
kemudian ditusuk bagian lehernya, bagian yang ada di sini, di antara dua tulang ada lubang, itu ditusuk. Jadi begitu, itu namanya nahan. Sedangkan untuk sapi direbahkan, dikencangkan lehernya, kemudian diiris. Sama dengan kambing. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan kali ini, karena waktu yang membatasi kita, bahwasanya para ulama berselisih pendapat yang manakah yang paling afdal, apakah dengan seekor kambing atau berserikat. Tentunya yang paling afdal adalah yang paling bagus, yang paling berkualitas. Adapun dari sisi jenisnya tergantung. Kalau kambing yang paling mahal, paling afdal, paling indah, bagus, lebih bagus lagi kalau untanya unta yang paling afdal lagi, paling mahal. Seperti unta merah. Orang Arab unta merah itu kurang lebih harganya 2 miliar. Kalau unta merah, untanya orang-orang yang kaya, bangsawan di sana. Tapi kambing ada juga begitu. Sebagaimana yang ditawar oleh presiden kita, kambing harganya 1 miliar. Ada kambing harganya 1 miliar, sempat viral di YouTube baru-baru. Harganya 1 miliar, harga kambing. Tapi memang indah sekali. Seperti kurang lebih kayak mimbar tingginya ini. Tapi indahnya luar biasa. Ya, banyak bulunya. Nah, jadi dilihat dari harganya, dari keindahannya, dan dari dagingnya tentunya juga. Kemudian pelajaran kedua, bahwasanya cara menyembelih adalah ketika unta ditusuk, diberdirikan, sedangkan sapi dan kambing ditidurkan, kemudian diiris, dan hendaknya memutus dari 3 jalur. Yang pertama jalur tenggorokan, yang kedua 2 jalur, jalur pernapasan dan jalur makanan. Yaitu kalau seekor kambing dengan 3 jari jaraknya dari tengguk seekor hewan kurban, sedangkan untuk sapi kurang lebih 5 jari jaraknya. Dan hendaknya seseorang mengiris tidak terlalu bertenaga sehingga tidak putus lehernya, yang mengakibatkan tidak memperbaiki hewan kurbannya. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dan bisa juga wa yusamma, dia memberikan nama. Misalnya Bismillahi Allahu Akbar, ini dari saya, atau ini dari fulan bin fulan, dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.